Assalamualaikum teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan tentunya selalu ceria. Oke, hari ini kita akan belajar matematika tentang mengenal bilangan pangkat 2 dan akar pangkat 2. Apakah sudah siap untuk belajar? Jangan lupa diterapkan ada pada belajarnya ya. Dan untuk mengawali belajar kita hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Doa sebelum belajar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu sayyi'aha illa anta. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, pertama kita akan belajar tentang bilangan pangkat 2. Sebenarnya apa sih itu bilangan berpangkat, teman-teman? Iya, bilangan berpangkat adalah bilangan yang berfungsi untuk menyederhanakan penulisan dan penyebutan suatu bilangan, teman-teman. Nah, perhatikan perkalian berikut ini. Di sini tertulis 2 kali 2 sama dengan 2 pangkat 2. Nah, 2 kali 2 sama dengan 2 pangkat 2 sama dengan 4. Kemudian ada 3 kali 3 sama dengan 3 pangkat 2 sama dengan 9. Dan 4 kali 4 sama dengan 4 pangkat 2 sama dengan 16. Nah, teman-teman, kira-kira kalian bisa tahu nggak kenapa sih kok ditulis 2 di sini, di atas di sini? Iya, betul sekali. Karena jumlah dari angka 2 di sini berjumlah 2, teman-teman. Jadi ditulis 2 pangkat 2. Kemudian di sini juga. Kenapa kok 3-nya pangkat 2? Karena di sini ada angka 3-nya ada 2, teman-teman. Nah, kalian juga pasti tahu dong, 3 kali 3 itu hasilnya 9. Ya, jadi sama ya. 3 kali 3 sama dengan 3 pangkat 2 sama dengan 9. Nah, teman-teman, di sini 2 pangkat 2, 3 pangkat 2, dan 4 pangkat 2 disebut dengan pangkat 2 atau bentuk kuadrat, teman-teman. Jadi di sini ini ya, angka-angka ini disebut dengan pangkat 2 atau bentuk kuadrat. Dan angka 4, 9, dan 16 ini hasilnya ini merupakan bilangan pangkat 2 atau bilangan kuadrat. Jadi kalau ini bentuk kuadrat, kalau ini disebut dengan bilangan kuadrat. Seperti itu ya teman-teman. Teman-teman, pangkat 2 dapat diselesaikan dengan dua cara. Jadi ketika kalian menemukan bilangan berpangkat 2, itu gimana cara mencarinya? Itu seperti ini teman-teman. Yang pertama yaitu mengalihkan langsung. Yang kedua menggunakan tabel. Nah, perhatikan contoh berikut ini ya. Tentukan nilai pangkat 2 dari 8. Nah, gimana nih teman-teman mengerjakannya? Kita pakai cara pertama dulu ya, dengan mengalihkan langsung. 8 pangkat 2 sama dengan 8 kali 8 sama dengan 64. Jadi ingat ya, kalau 8 pangkat 2 sama dengan 8 kali 8. Jadi jumlah 8-nya ada 2, seperti itu. Sama dengan 64. Oke, sudah paham bagaimana cara mencari nilai pangkat?
nilai pangkat 2 dengan mengalihkan langsung ya. Oke teman-teman, cara kedua yaitu menggunakan tabel. Masih dengan soal yang sama, di mana kita harus mencari pangkat dari 8 ya. Pangkat 2 dari 8. Nah, gimana kira-kira caranya teman-teman? Caranya yaitu kita perhatikan tabel ini, kemudian kita tarik garis dari baris ke-8. Karena kita harus mencari nih pangkat dari 8. Kita tarik dari sini, seret, sampai kita ketemu kolom ke-8. Nah, ini nih teman-teman. Kolom ke-8 kan yang ini kolom. Ya. Nah, ketemu deh teman-teman hasilnya. Berapa ini hasilnya? Iya, betul. Hasilnya adalah angka 64, teman-teman. Sama kan sama yang tadi? Sama dengan cara mengalihkan langsung. Jadi, pertemuan keduanya adalah bilangan 64. Jadi, 8 pangkat 2 sama dengan 64. Jadi, ini ya teman-teman. Jadi, ingat, kalau ke bawah itu namanya baris ya. Kalau ke sini namanya baris. Ke sini. Kalau ke bawah sini, ke sini itu namanya kolom. Itu perlu kalian ingat-ingat teman-teman. Jadi sebenarnya pakai tabel ini mudah sekali. Tapi kalian juga harus tahu cara membuat tabelnya juga. Oke? Teman-teman, selain kita belajar tentang pangkat 2, kali ini kita juga akan belajar tentang bilangan akar pangkat 2. Perbedaannya adalah di sini, akar pangkat 2. Perhatikan ya. Di sini ada 2 pangkat 2 sama dengan 2 kali 2 sama dengan 4. Nah, di sini teman-teman, akar dari 4 sama dengan akar dari 2 pangkat 2 sama dengan 2. Begitu juga dengan 3 pangkat 2 sama dengan 9, maka akar dari 9 sama dengan 3. 4 pangkat 2 sama dengan 16, maka akar dari 16 sama dengan 4. Teman-teman bisa nggak nyimpulin kira-kira gimana? Iya betul teman-teman. Jadi pangkat 2 ini kebalikan dari akar pangkat 2. Jadi ketika 2 pangkat 2 hasilnya sama dengan 4, lalu akar dari 4 sama dengan 2. Seperti itu teman-teman. Jadi kalian tuh usahakan untuk hafal perkalian ya teman-teman, terutama perkalian dengan bilangan yang sama. Atau misalnya 4 pangkat 2, 6 pangkat 2, 9 pangkat 2, seperti itu. Jadi ketika kalian hafal pangkat 2, maka kalian akan lebih mudah dalam mencari akar pangkat 2. Seperti itu. Teman-teman, bentuk akar 4, akar 9, dan akar 16 disebut akar pangkat 2. Oke, sampai sini paham ya tentang akar pangkat 2? Teman-teman, dalam menentukan nilai akar pangkat 2 dapat dilakukan dengan berbagai cara loh. Yang pertama yaitu menggunakan tabel. Cara kedua yaitu faktorisasi prima. Cara ketiga yaitu cara cepat. Penasaran kan gimana caranya? Oke, tonton terus videonya ya. Jangan sampai skip. Oke teman-teman, gimana ya kira-kira? Nah, ada soal nih. Misalnya kalian cari akar dari 36. Kita gunakan cara 2 ini ya dengan tabel. Iya, betul sekali teman-teman. Begini caranya. Kita cari angka 36. Nah, angka 36 di sini teman-teman. Kemudian kita tarik garis lurus ke kiri atau ke atas. Jadi bisa ke sini, ya, bisa ke sini. Bisa juga ke sini. Berarti akar dari 36 berapa? 6, ya. Saya ingin tebakin kalian nih. Coba kalian cari akar dari 81. Berapa kira-kira? Betul teman-teman, akar dari 81 kalian bisa cari dengan menariknya ke atas atau menariknya ke kiri. Berarti berapa? 9 teman-teman. Kalau misalnya akar dari 121 berapa teman-teman? Kita cari dulu ya angka 121. Nah ini teman-teman ketemu akhirnya berapa nih? 121 itu akar pangkat 2 dari 11. Seperti itu teman-teman ya. Jadi mudah ya untuk pakai cara tabel. Semoga kalian sudah paham dengan cara tabel ini. Selanjutnya kita akan pakai cara kedua. Dengan contoh yang sama ya, tentukan nilai dari akar dari 36.
dengan faktorisasi prima. Nah, kalian ingat-ingat tuh gimana kemarin kita mencari? Iya, di sini sudah jelaskan ya. Sudah kita review kembali. 36 ini bisa kita bagi dengan angka 2, yaitu 18 ya. Selama bisa dibagi 2, maka bagilah dengan angka 2 dahulu. 18 kita bagi 2 sama dengan 9. 9 tidak bisa dibagi 2 teman-teman, karena 9 adalah angka ganjil. Karena angkanya ganjil, kita coba pakai 3 ya. Kita bagi 3, hasilnya 3. 3 kita bagi 3 lagi, hasilnya 1. Kalau sampai 1 ini udah stop berarti ya. Dari sini kita tahu teman-teman, 36 ini bisa dicari dengan 2 kali 2 kali 3 kali 3 ya. 2 kali 2 kali 3 kali 3. Nah, karena ini angkanya sama ya, ingat ya, 2-nya berjumlah 2, 3-nya berjumlah 3, maka bisa kita tulis seperti ini. Dalam kurung 2 kali 3, tutup kurung, pangkat 2. 2 kali 3 berapa teman-teman? Betul, 6. Ya, kita tulis 6, kita buka kurung, tutup kurung, baru dikasih pangkat 2. Nah, begitu kan? 6 pangkat 2 sama dengan 36. Seperti itu ya cara dari faktorisasi prima. Teman-teman, yang Ustazah contohkan tadi itu merupakan 2 cara ya. Nah, biasanya cara-cara itu hanya berlaku untuk bilangan-bilangan yang gak seberapa besar teman-teman. Nah, cara yang ketiga merupakan cara cepat, dan ini bisa kalian gunakan ketika kalian menemukan bilangan-bilangan yang pangkatnya besar. Oke, perhatikan ya. Halo semua, ketemu lagi dengan Pak Beni. Pada kesempatan kali ini, Pak Beni akan membahas tentang cara menghitung akar kuadrat dari suatu bilangan antara 100 sampai dengan 10.000. Di video yang terdahulu, Pak Beni juga pernah membahas hal serupa dengan metode pohon faktor dan cara yang lebih cepat. Nah, video ini adalah remake atau sebenarnya lanjutan dari cara yang lebih cepat itu, karena Pak Beni tambahkan beberapa contoh sehingga diharapkan kalian nanti setelah menonton video ini lebih paham lagi bagaimana menggunakan cara cepat itu untuk menghitung akar pangkat 2. Perlu Pak Beni tegaskan juga bahwa cara ini hanya berlaku untuk menghitung akar kuadrat dari suatu bilangan kuadrat. Kalau bukan bilangan kuadrat, contohnya nih 71, itu kan bukan bilangan kuadrat. Nah, itu nggak bisa menggunakan cara yang Pak Beni sampaikan ini. Mungkin bisanya menggunakan metode pohon faktor. Bisa dipahami ya? Oke, kita mulai dari mereview konsep dasarnya dulu. Akar kuadrat itu merupakan lawan dari suatu bilangan kuadrat atau bilangan pangkat 2. Misal, kita mau mencari akar dari 64. Itu artinya, kita harus mencari bilangan berapa yang kalau dikuadratkan menghasilkan 64. Ayo diingat, bilangan berapa yang kalau dikuadratkan hasilnya 64. Kalau nggak ingat, ya tulis aja seperti yang Pak Beni tuliskan ini. Misal, kita cuma butuh dari 0 pangkat 2 sampai 9 pangkat 2. Lihat di antara angka-angka ini, yang hasilnya 64 kan cuma 8. Ya berarti akar dari 64 adalah 8. Nah, sekarang perhatikan yang udah kita tulis tadi, 0 pangkat 2 sampai 9 pangkat 2. Itu hasilnya kan paling banyak 2 digit. Bagaimana kita menghitung akar yang lebih dari 2 digit? Misalnya 3 digit atau 4 digit. Itu kan sulit tuh. Nggak ada di yang udah kita tulis. Berarti kita butuh cara. Nah, cara itu yang akan Pak Beni sampaikan. Ada beberapa contoh yang akan Pak Beni sampaikan di sini. Yang pertama, menghitung akar 225. Yang kedua, 196. Yang ketiga, 1521. Dan yang keempat adalah 1296. Oke, siap? Kita mulai dari yang pertama, yaitu berapakah akar kuadrat dari 225? Nah, sebelum memulai, Pak Beni ingatkan, kalau kita mau menghitung akar kuadrat dari suatu bilangan antara 100 sampai dengan 10.000, kita udah tahu nih jawabannya pasti 2 digit. Ingat ya, pasti 2 digit. Oke, kita balik ke soal tadi, akar 225. Langkah pertama adalah lihat dulu digit terakhirnya, yaitu 5 kan.
Nah, di tabel yang tadi yang kita buat, lihat yang menghasilkan 5, angka terakhirnya 5, itu kan cuma 5. Berarti kita udah dapet nih, tulis dulu aja 5. Jawaban pertama kita adalah 5. Lanjut, coret 2 angka dari belakang. Sehingga angka yang tersisa kan 2 tuh. Nah, kita pikirin deh, bilangan pangkat 2 yang menghasilkan 2 atau mendekati 2. Berarti kan cuma 1, karena 1 kuadrat 1, itu udah mendekati 2. Kita nggak boleh lebih. Jadi cuma 1 aja. Ya udah, karena kita udah dapet angka yang mendekati tadi 1, berarti jawaban kita, angka pertamanya 1, angka keduanya 5. Jadi akar dari 225 adalah 15. Lanjut lagi. Bagaimana dengan akar 196? Nah, kita pikirin digit satuannya dulu ya nanti di jawaban kita. Langkah pertama masih sama, lihat angka terakhirnya yaitu 6. Nah, bilangan kuadrat yang menghasilkan angka terakhir 6 itu kan kalau nggak 4 ya 6. Nah, kita udah tahu nih jawaban kita nanti akhirnya kalau nggak 4 ya 6. Sampai situ dulu. Next, kita coret 2 angka dari belakang. Berarti angka yang tersisa kan 1. Kita pikirin lagi bilangan kuadrat yang mendekati 1. Tadi udah kan ya 1. Berarti angka puluhannya nanti jawaban kita adalah 1. Nah, selanjutnya kita kurangkan. Hasil pengurangannya kan tadi 1 dikurang 1, hasilnya adalah 0. Nah, kita bandingkan 0 ini dengan hasil akar dari digit pertama kita tadi. Digit pertama kita tadi kan 1. Kita bandingkan nih 0 sama 1 ini. Ternyata kan 0 lebih kecil. Nah, karena 0 itu lebih kecil dari 1, maka di antara 4 atau 6 yang lebih kecil kan 4. Berarti kita ambil yang 4. Berarti akar dari 196 adalah 14. Oke, bisa dipahami dulu. Next. Bagaimana kalau akar 1521? Nah, kita lihat angka terakhirnya kan 1. Yang menghasilkan angka 1 di terakhirnya adalah 1 kuadrat atau 9 kuadrat. Karena 1 kuadrat itu 1, 9 kuadrat 81. Belakangnya kan 1 tuh. Nah, kita udah tahu nih, angka terakhir kita nanti kalau nggak 1 ya 9. Next, kita coret 2 angka dari belakang. Yang tersisa kan angka 15. Nah, bilangan pangkat 2 yang mendekati 15 adalah 3. Karena 3 pangkat 2, 9. Itu yang paling mendekati. Nah, angka pertama kita udah dapat 3. Sekarang 15 ini kita kurangkan dengan 9. Hasilnya kan 6. Nah, 6 kita bandingkan dengan angka pertama tadi, yaitu 3. 6 kan lebih besar dari 3. Berarti nanti di antara angka 1 dan 9 yang kita ambil yang angka yang besar. Berarti 9 kan? Ya udah deh. Berarti jawabannya adalah akar dari 152,1 sama dengan 39. Oke, yang terakhir. Bagaimana dengan akar 1296? Nah, langkah pertama masih sama. Kita lihat angka terakhirnya dulu. Angka terakhirnya kan 6 tuh. Berarti jawaban kita nanti kalau nggak 4 atau 6. Lalu coret 2 angka dari belakang, sisanya adalah 12. Bilangan kuadrat yang paling dekat ke 12, lagi-lagi 3. Kita tulis 3. 3 kali 3, 9. 12 ini kita kurangin sama 9, hasilnya 3. 3 ini kita bandingkan sama jawaban pertama tadi. Ternyata kan sama nih, 3 sama 3. Kalau tadi misalnya kalau lebih kecil, kita ambil angka yang kecil. Kalau lebih besar, kita ambil angka yang besar. Nah, gimana kalau sama? Kalau sama, kita ambil angka yang besar. Ingat ya, kalau kasusnya sama, kita ambil angka yang besar. Berarti di antara angka 4 dan 6 yang besar kan 6. Ya udah, berarti jawaban kita ambil yang 6. Berarti akar dari 1296 adalah. Oke, itu aja 36. Penjelasan dari Pak Beni. Semoga video ini bisa membantu kalian memahami bagaimana cara mengakarkan suatu bilangan kuadrat.
Bagi kalian yang menyukai video ini, silakan klik like dan share ke teman-teman kalian juga, siapapun yang membutuhkan video ini. Dan bagi yang belum, silakan klik tombol subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video pembelajaran matematika dari Pak Beni yang lainnya. Terima kasih sudah menonton. Ciao. Doa sesudah belajar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inni a'udzu bika minal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wal harami wa adzabil qabr. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma faqqihna fid din. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Teman-teman, sekian pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat buat kita semua. Oh iya, jika kalian ada yang bingung, silahkan bertanya kepada Ustazah ya. Dan jika kalian juga masih bingung, kalian juga bisa mengulangi videonya kembali. Oke, sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.